tentang hormon reproduksi. Oke, Irgi, silakan. Oke, baik Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ivi Apriansa dengan 3 digit NPM terakhir 029 izin bertanya Pak. Pak bisa gak Pak tolong dijelaskan tentang hormon dari hipotalamus yang bagian 2-nya? Yang Dari hipotalamus, gimana? Silakan diulang. Bisa tolong jelaskan tentang hormon dari hipotalamus yang bagian 2-nya Pak? Yang TRH sama prolactin inhibiting factor. Yang TRH sama Prolaktin Pak. prolaktin. Ya. Oke. Soalnya saya belum paham di situ Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya, Irgi. Ada yang lain? Silakan raise hand. Oke, silakan Maulana. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik dengan 3 digit NPM akhir 169. Saya belum mengerti Bapak, tolong menjelaskan kembali yang slide akhir yang gambar Bapak. Slide terakhir yang gambar. Betul. Itu prosesnya bagaimana gitu Pak terjadinya? Slide akhir Ya. yang gambar. Okay. Yang ini Bapak, slide ke-15. Ya. Slide ke-15. Slide ke-15. Nah, iya betul. Ini, ya. Iya. Oke, ada yang lain? Silakan, Marilia Riza. Ya Bapak, saya izin bertanya. Berdasarkan literatur yang saya baca itu, gonadotropin dihasilkan oleh hipofisa anterior. Nah, tapi hipotalamus juga menghasilkan gonadotropin releasing hormone. Apakah keduanya berbeda atau sama, Pak? Terima kasih. Tolong diulang. Gonadotropin dihasilkan oleh hipotalamus. Iya, hipotalamus dan hipofisa anterior, Pak. Apakah keduanya berbeda atau sama? Oke, ya. 3 dulu, saya itu kan. Ya. Di biologi harusnya ini sudah diperkenalkan ya tentang organ dan sistem reproduksi, organ dan sistem syaraf itunya. Oke. Proses-proses reproduksi umumnya berlangsung di bawah pengaturan neuroendokrin melalui mekanisme hormonal. Neuro, saraf, endokrin, hormon. Kelenjar hormon. Melalui mekanisme hormonal. Definisinya, hormon itu adalah substansi kimia yang disintesa oleh kelenjar endokrin dan disekresikan ke dalam aliran darah dan akan bekerja pada target spesifik.
Jadi hormon itu tidak punya, kelenjar endokrin ini tidak punya saluran. Jadi dia akan mengeluarkan produknya langsung ke aliran darah. Dan hormon tersebut akan bekerja, hanya akan bekerja pada target yang spesifik. Tidak semua jaringan yang dilewati hormon itu akan memberikan respon. Tidak semua jaringan di dalam yang dilewati oleh aliran darah yang mengandung hormon tersebut akan memberikan respon. Hanya target-target tertentu yang disebut dengan sebagai target spesifik yang akan memberikan respon terhadap kehadiran hormon tersebut. Kenapa? Karena hanya organ tertentu yang memiliki kepekaan terhadap hormon tertentu karena dia memiliki reseptor, memiliki penerima terhadap hormon tersebut. Ada 4 sistem utama hormon reproduksi. Pertama adalah bagian hipotalamus. Nah, hipotalamus ini di mana adanya? Hipotalamus itu ada di kepala, tepatnya lagi di kepala adalah di bawah otak. Di dasar otak, ini hipotalamus kecil ininya, kalau diperbesar lagi seperti ini. Oke, hipotalamusnya itu kecil. Ini, yang seperti makhluk berkepala besar, tidak sebanding dengan ininya, tidak sebanding dengan kakinya. Ini hipotalamus. Yang terdiri dari sel-sel ini, sel-sel saraf. Nah, hipotalamus itu hipofisa, adenohipofisa, ada yang menyebut juga sebagai pineal gland, kelenjar pineal, itunya, hipofisa ini. Nah, inilah hipotalamus yang fungsinya adalah sebagai penghasil hormon yang akan menggertak hormon lain. Berbagai bagian hipotalamus. Nah, di bawah hipotalamus ini ada hipofisa. Ini yang besar. Ini hipofisa yang terbagi 2. Ada bagian depan dan bagian belakang. Yang bagian di depan disebut hipofisa anterior, sementara yang bagian belakang disebut hipofisa posterior. Dengan kalimat lain, dengan kata lain, anterior. Nah, ini hipofisa ini disebut juga sebagai pituitary. Ininya. Pituitary anterior, depan, pituitary posterior. Hipofisa anterior dan hipofisa posterior. Nah, dengan kata lain ada lagi kata pengganti dari anterior pituitary ini sebagai adeno hipofise atau adeno pituitary. Sementara yang belakang, yang posterior bisa juga disebut sebagai neuropituitary atau neurohipofise. Karena yang belakang ini terdiri dari lebih banyak, lebih dominan itu oleh susunan saraf. Sementara yang depan itu oleh sel-sel sekretoris. Nah, hipofise tadi yang sistem pertama adalah berbagai bagian hipotalamus. Kemudian
hipofisa itu bagian anterior dan posterior. Ini hampir sama dengan gambar yang tadi. Nah, hipofisanya adalah ini. Atau pituitary-nya adalah ini. Kalau tadi pineal adalah ini. Di sini. Oke. Kemudian sistem yang ketiga adalah gonad. Testis pada jantan dan ovarium pada betina, termasuk jaringan interstitial dan corpus luteum. Kemudian sistem yang keempat adalah uterus dan plasenta. Uterus dan plasenta ini akan uterus ya organ reproduksi betina, kemudian plasenta itu adalah jaringan ekstraembrional yang terdapat pada hewan yang sedang bunting. Jadi ada 4 sistem. Hipotalamus, hipofisa, gonad, uterus dan plasenta. Yang ini uterus dan plasenta itu sebagai satu kesatuan, uterus dan plasenta. Jadi mohon diingat bahwa ada 4 sistem utama hormonal pada ternak termasuk pada manusia. Ya. Itu adalah pertama adalah berbagai kompartemen dari hipotalamus atau pineal, kemudian berbagai bagian daripada hipofisa, anterior dan posterior, itunya hipofisa atau pituitary, kemudian gonad, testis pada jantan, dan ovari pada betina, termasuk jaringan interstitial. Mudah-mudahan adik-adik masih ingat apa yang disebut dengan jaringan interstitial. Dan kemudian ada corpus luteum. Mungkin kemarin penjelasan saya tentang corpus luteum kurang begitu lengkap ya. Nanti kita sapu lagi. Kemudian yang keempat adalah bagian uterus dan plasenta. Oke. Nah, hormon-hormon yang dihasilkan dari hipotalamus itu adalah gonadotropin releasing hormone atau disingkat penulisannya dengan G besar N kecil RH, mau pakai strip atau tidak. Releasing hormone atau releasing factor, faktor pelepas. Jadi gonadotropin releasing hormone yaitu adalah faktor pelepas atau hormon pelepas gonadotropin yang kerjanya merangsang pelepasan gonadotropin dari hipofisa anterior. Gonadotropin releasing hormonnya atau GnRH-nya dihasilkan oleh hipotalamus, tapi hormon gonadotropin yang sebenarnya dihasilkan dari hipofise anterior. Gonadotropin, nah ini balik ke ini, balik ke asal katanya, terdiri dari FSH dan LH. Gonadotropin, jadi hormon yang menggertak gonad. Testis pada jantan dan ovari pada betina. Gonadotropin yaitu hormon yang menggertak gonad, menggertak alat reproduksi utama. Terdiri dari 2, yaitu FSH atau follicle stimulating hormone yang merangsang terjadinya pembentukan dan perkembangan folikel pada betina dan merangsang
perkembangan dan pembentukan spermatozoa pada jantan. Nah, gonadotropin yang satu lagi adalah LH atau luteinizing hormone. Luteinizing hormone. Luteinizing hormone berfungsi untuk betina adalah merangsang terjadinya ovulasi dari folikel di ovarium, dan pada jantan adalah merangsang pembentukan merangsang sel lidik untuk menghasilkan testosteron dalam rangka mematangkan spermatozoa. Kemudian ada hormon lain yang disebut dengan growth hormone releasing hormone. Ini yang dihasilkan oleh hipotalamus. GHRH, yaitu fungsinya merangsang pelepasan growth hormone, pertumbuhan, hormon pertumbuhan. Kemudian ada yang disebut dengan growth hormone inhibiting hormone atau somatostatin. Nah, di sini ada releasing, ada inhibiting. Kalau releasing merangsang pengeluaran. Kalau inhibit adalah menghambat atau mencegah. Gitunya. Inhibiting hormone atau GHIH, growth hormone inhibiting hormone atau GHIH itu adalah hormon yang mencegah pelepasan growth hormone. Nah, kemudian ini masih hormon dari hipotalamus, ada TRH, tyrotropin releasing hormone. Kalau sudah ada releasing pasti merangsang pelepasan thyroid stimulating hormone. Ini. Jadi dia merangsang hormon yang akan merangsang pelepasan hormon tiroid, gitu ya. Merangsang pelepasan tiroid stimulating hormone. Nah, tiroid stimulating hormone juga merangsang lagi kelenjar tiroid. Kemudian prolactin inhibiting factor. Nah, sama ini faktor dan hormon di sini sama ini ya maknanya. Prolactin inhibiting factor, mencegah pelepasan prolaktin. Kemudian corticotropin releasing hormone atau CRH itu hormon yang merangsang pelepasan adenocorticotropic hormone, kelenjar di kelenjar adrenal, gitu ya. Kelenjar di daerah ginjal. Nah, ini klasifikasi hormon berdasarkan strukturnya, ada peptida dan protein yang terbagi atas glikoprotein dan polipeptida. Ada FSH, ada HCG, human chorionic gonadotropin. Kemudian yang masuk glikoprotein lagi itu adalah luteinizing hormone dan TSH, thyroid stimulating hormone. Sementara yang masuk dalam kelompok polipeptida itu adalah ACTH, adrenocorticotropic hormone, glukagon, growth hormone, insulin, ini yang berperan dalam mengatur kadar gula darah. Kemudian ada hormon seperti insulin, insulin like growth, itunya. Ada somatomedin, ininya, kemudian ada oksitosin, ada prolaktin, ada relaksin, ada somatostatin, ada vasopresin. Nah, presin ini sama dengan menekan. Antidiuretik hormon, itu hormon yang mencegah pelepasan air seni, urin. Ini.
Kemudian klasifikasi hormon berikutnya adalah steroid. Steroid contohnya adalah aldosteron, kortisol, estradiol, progesteron, dan vitamin D. Vitamin D kadang-kadang diklasifikasikan sebagai hormon juga. Kemudian yang golongan amins itu epinefrin, norepinefrin, tiroxin, dan triiodotironin. Ini T3 dan T4 ini banyak harusnya ini dibahas cukup banyak di fisiologi karena ini termasuk hormon untuk pertumbuhan di fisiologi pertumbuhan. Oke, hormon-hormon utama dalam proses reproduksi kita persempit hanya untuk yang proses reproduksi. Hormon yang bersumber dari hipotalamus itu adalah GnRH, gonadotropin releasing hormone, yang mempunyai fungsi fisiologis merangsang pelepasan FSH dan LH dari hipofisa anterior. Kemudian growth hormone releasing hormone atau GHRH merangsang pelepasan growth hormone. Kemudian hipotalamus, masih dari hipotalamus itu adalah growth hormone inhibiting hormone atau GHIH atau somatostatin yang inhibiting, yang mencegah pelepasan growth hormone. Kemudian ada thyrotropium releasing hormone, itu merangsang pelepasan thyroid stimulating hormone. Ini adalah ada 3 tahap. Ada thyrotropium, ada TRH-nya, ada TSH, kemudian ada hormonnya yang akan dilepaskan gitu oleh kelenjar tiroid. Kemudian prolaktin inhibiting factor ini mencegah pelepasan prolaktin. Kemudian corticotropic releasing hormone itu atau CRH merangsang pelepasan adenocorticotropic hormone. Ini yang berasal dari hipotalamus. Sementara hormon yang dilepaskan oleh hipofisa anterior itu ada FSH atau follicle stimulating hormone yang fungsinya merangsang pertumbuhan folikel, folikulogenesis, oogenesis, spermatogenesis, dan sekresi estrogen. Kemudian ada lagi hormon luteinizing hormone, merangsang ovulasi, fungsi korpus luteum, sekresi progesteron, estrogen, dan androgen. Kemudian masih dari hipofisa anterior ada prolaktin atau disingkat dengan PRL yang fungsinya merangsang proses laktasi, fungsi korpus luteum, dan sekresi progesteron. Pada beberapa spesies merangsang munculnya maternal behavior. Kemudian merangsang pertumbuhan jaringan dan tulang. Kemudian kelenjar hormon yang berasal dari hipofisa posterior, kurang R nih. Hipofisa bagian belakang itu adalah oksitosin yang disimpan di hipofisa posterior, tapi diproduksi juga dari ovarium. Fungsi fisiologisnya adalah merangsang kontraksi uterus pada proses pengangkutan sperma dan ovum serta kelahiran. Kemudian dari plasenta itu plasenta manusia ada yang disebut dengan HCG, Human Chorionic Gonadotropin pada primata. Ini hormon ini analog dengan LH, dengan luteinizing hormone. Sementara pada kuda betina, dari plasenta kuda betina diperoleh pregnant mare serum gonadotropin. Gonadotropin yang dihasilkan pada serum kuda betina bunting.
atau PMSG, Pregnant Mare Serum Gonadotropin. Nah, ini fungsinya mirip dengan FSH, berfungsi merangsang pembentukan korpus luteum tambahan pada kuda. Nah, korpus luteum itu adalah produsen dari untuk progesteron. Nah, ini FSH dan LH, dua gonadotropin utama. FSH itu dipakai untuk merangsang berlangsungnya menggertak berlangsungnya folikel, pembentukan folikel. Sementara LH untuk pematangan folikel dan ovulasi, ovum dari folikel. Nah, ini dulu sebelum industri kimia begitu maju, kita merangsang hewan betina untuk berahi itu menggunakan PMSG sebagai sumber FSH dan HCG sebagai sumber LH-nya. Kemudian masih dari plasenta itu adalah plasenta laktogen yang mengatur transport nutrisi dari induk ke fetus lewat jaringan plasenta. Kemudian ada pregnancy protein B dari plasenta. Fungsinya tidak begitu nyata pada aspek reproduksi. Kemudian hormon yang dihasilkan ovarium itu ada estrogen yang merangsang munculnya perilaku seksual atau berahi, karakter seks sekunder pada betina, pertumbuhan saluran reproduksi, kontraksi uterus, dan pertumbuhan kelenjar atau saluran air susu, kelenjar ductus mammary. Kemudian mengatur pelepasan gonadotropin, merangsang kalsium uptake pada tulang, dan efek anabolik. Kemudian dari ovarium masih itu adalah progesteron yang lebih tepatnya dihasilkan oleh korpus luteum, sel-sel luteal, yang bekerja secara sinergis dengan estrogen dalam memunculkan perilaku seksual atau berahi dan mempersiapkan saluran reproduksi untuk proses implantasi. Kemudian dari testis itu ada androgen atau testosteron yang merangsang dan memelihara pertumbuhan kelenjar seks lengkap. Kita sudah bicara kemarin kelenjar aksesoris, itunya kelenjar reproduksi pelengkap. Nah, ini dipengaruhi oleh testosteron, merangsang dan memelihara pertumbuhan kelenjar seks pelengkap, merangsang pembentukan karakter seks sekunder jantan, pemunculan perilaku seksual jantan, dan berperan dalam proses spermatogenesis, itu dalam pematangannya, dan juga memiliki efek anabolik, yaitu testosteron berperan sebagai growth hormone juga. Kemudian dari uterus ada hormon yang disebut dengan inhibin dan aktifin. Aktifin merangsang FSH, sementara inhibin mencegah munculnya FSH, menekan kemunculan FSH. Ini harusnya, betul. Inhibin dan aktifin mencegah dan merangsang pengeluaran FSH. Nanti pada mekanisme siklus terus kita coba bahas lebih lanjut. Kemudian ada relaksin. Ini bekerja untuk dilatasi serviks uteri, dilatasi pelembutan serviks uteri.
pada saat berahi dan pada saat melahirkan. Kemudian ada hormon dari uterus yang disebut dengan prostaglandin. Yang ini akan berperan nanti pada proses sinkronisasi estrus. Itu adalah kontraksi uterus, perannya untuk merangsang kontraksi uterus, dan bersifat luteolitik, yaitu melisiskan korpus luteum. Ini ya. Ini yang tadi ditanya oleh siapa? Yang nomor 2 deh. Hormon-hormon utama dalam proses reproduksi ini adalah otak, kemudian ada hipotalamus, kemudian ada hipofisa anterior yang depannya, kemudian yang belakang adalah posterior. Adenohipofisa, neurohipofisa. Adenopituitary, neuropituitary. Kemudian ini adalah ovarium. Kemudian ini adalah testis. Jadi dari hipotalamus akan keluar GNRH. Pertama adalah FSH-RH yang akan bekerja ke hipofisa anterior. Sehingga hipofisa anterior mengeluarkan FSH yang bekerja ke ovarium atau testis. Gitu ya. Sehingga di ovarium akan berlangsung proses folikulogenesis. Nah, dengan terjadinya folikulogenesis, maka sel-sel ini, sel-sel di dalam ovarium ini, dalam folikel ini akan berkembang dan menghasilkan 2 jenis hormon pada saat folikulogenesis. Dari apa namanya itu, sel-sel bukan interstitial, sel di dalam ovarium, sel TK dalam ovarium akan menghasilkan hormon estrogen dan inhibin. Inhibin akan bekerja ke hipofisa anterior untuk menghentikan FSH, dan estrogen bekerja ke hipotalamus untuk menghentikan hipofisa untuk menghentikan FSH-RH. Dan juga estrogen akan merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan gonadotropin releasing hormone yang kedua, yaitu LH, luteinizing hormone releasing hormone, yang bekerja ke hipofisa anterior juga, dan hipofisa anterior akan mengeluarkan LH yang sebenarnya, yang akan bekerja ke folikel yang sudah matang, sehingga folikel akan mengovulasikan sel telur. Nah, setelah terjadi ovulasi, maka bekas ovulasinya akan berkembang menjadi korpus luteum yang akan menghasilkan progesteron. Nah, progesteron ini adalah berfungsi sebagai hormon pemelihara kebuntingan. Jadi selama ada progesteron itu tidak akan keluar lagi FSH-RH dan diikuti oleh LH-RH. Nah, di sini ada progesteron ya, ke sini juga berupa feedback. Ada feedback, ada 2, itu umpan balik itu. Umpan balik positif dilakukan oleh estrogen tadi. Dari ini keluar estrogen yang merangsang keluarnya LH-RH. Sementara umpan balik negatif dilakukan oleh progesteron, keluar untuk menekan keluarnya
FSH-RH. Sementara kalau estrogen merangsang keluarnya LH-RH. Ini hipofisis. Ini adalah ya hipofisa nih, hipofisa anterior dan posterior. FSH bekerja ke folikel, kemudian sel-sel granulosa. Ini sel-sel granulosa di sini. Nah, dari sel granulosa akan dihasilkan estrogen dan inhibin. Gitu ya. Nah, estrogen akan merangsang keluarnya LH-RH dari hipotalamus, kemudian dari hipofisa akan keluar LH. Sehingga LH akan menyebabkan folikel dalam ovarium berovulasi. Setelah berovulasi, maka bekas ovulasi tadi akan berubah menjadi berwarna kuning, dan sel-sel granulosa yang tadinya bekerja untuk menghasilkan estrogen, sekarang dengan bantuan satu jenis hormon yang disebut dengan luteotropik hormon itu, maka sel granulosa ini berubah jadi sel luteal, sel-sel korpus luteum yang tadinya menghasilkan estrogen sekarang jadi menghasilkan progesteron. Nah, tadi disebutkan bahwa progesteron ini adalah untuk menyiapkan fase implantasi. Ini permukaan endometrium dari uterus. Pada fase estrogen dia tidak begitu berkembang, sel-sel ininya tidak begitu siap, belum siap untuk menerima blastosis, itunya belum menerima embrio awal. Ininya tipis, ininya. Tapi ketika sudah ada progesteron, dia menebal menjadi tambah empuk, itunya, sehingga kalau ada zigot yang menempel itu bisa dengan mudah bertumbuh. Ini adalah pada fase folikular, sementara ini adalah pada fase luteal. Kita nanti bicara tentang fase folikuler dan fase luteal di siklus estrus. Ini kelenjar dari uterus. Ini pada saat fase folikular itu relatif kurus, langsing, ini ya. Tapi pada saat fase luteal dia cukup gemuk, subur. Oke, ini adalah aksis ya, itunya. Hypothalamic pituitary gonadal axis. Jadi jalur hipotalamus, hipofisa, dan gonad. Gitu ya. Dari hipotalamus akan mengeluarkan GnRH yang bekerja ke hipofisa anterior. Hipofisa anterior akan mengeluarkan FSH atau LH yang bekerja ke ovarium. Nah, sehingga di ovarium terjadi pertumbuhan folikel. Nah, dengan bertumbuhnya folikel, maka sel-sel granulosa di dalamnya akan menghasilkan estrogen dan inhibin. Dia melakukan umpan balik positif. Estrogen, umpan balik positif ke hipotalamus untuk menghasilkan LH-RH yang bekerja ke folikel juga, sehingga folikel menghasilkan membentuk korpus luteum. Nah, korpus luteum itu akan menghasilkan progesteron. Progesteron ini akan memberikan umpan balik negatif atau negatif
feedback mechanism ke hipotalamus supaya ini tidak keluar. Gonadotropin releasing hormone tidak keluar. Sampai nanti, nah, ketika hewan itu bunting, maka korpus luteum akan terus ada. Dengan demikian progesteron juga akan terus ada. Itunya. Jadi si hewan betina tidak akan berahi lagi karena sedang bunting. Tapi kalau hewan itu menjelang kelahiran atau tidak bunting, maka setelah 18 hari pada sapi, kambing, babi, itu uterus akan mengeluarkan satu jenis hormon yang disebut dengan PGF2 alfa atau prostaglandin. PG, tapi variannya varian yang F2 alfa. Nah, prostaglandin ini, PGF2 alfa ini akan bekerja ke korpus luteum, akan bekerja membunuh dalam tanda petik ya, melisiskan korpus luteum sehingga korpus luteum tidak lagi berfungsi menghasilkan progesteron. Ketika progesteron tidak ada, maka feedback negatifnya hilang dan ini mulai lagi. Nanti saya coba lihat barangkali ada ini barangkali ada ilustrasi tentang ini. Ini adalah siklus estrus pada sapi. Ini hari ke-0. Hari ke-0 perkembangan di dalam ovarium, FSH dan LH tinggi, kemudian ovulasi. Begitu ovulasi, FSH turun, ini FSH turun dan estrogen naik. Progesteron naik karena ada korpus luteum. Nah, ketika ini hari ke-18, 17, hari ke-16 itu ketika tidak bunting di hewan betina itu, maka dia akan masuk ke siklus berikutnya. Maka ketika tidak bunting, di sini akan keluar prostaglandin di sini yang melisiskan korpus luteum. Dengan lisisnya korpus luteum, maka progesteron akan turun. Dengan turunnya progesteron, maka FSH akan naik lagi. FSH akan naik lagi, itu. Kemudian estrogen naik juga. Nah, ketika estrogen naik, LH naik, ovulasi lagi. Nah, begitu selesai ovulasi, estrogennya akan turun, kemudian progesteron akan naik lagi. Oke. Nah. Observe dulu. Bingung? Halo? Gimana? Bisa tercengkram? Bisa ada yang nempel, terpahami? Jangan ragu-ragu, silakan. Terus terang saja. Ini ya, biar saya juga bisa tahu ininya. Oke. Adik-adik tidak akan, ya terus terang aja, tidak akan bisa hold dalam waktu hanya 110 menit, 100 menit.
Jadi saya sarankan adik-adik membaca beberapa buku. Buku yang paling mudah Anda baca itu ada karangan internal ya, ada karangan Ibu Nurholidah dan Pak Suparna. Itu, saya lupa judulnya, ilmu reproduksi ternak atau apa gitu ya. Kemudian ada buku yang cukup ini, itu yang ditulis oleh almarhum Profesor Moses Tolihere. Itu buku terbitan tahun 80-an, sudah dicetak ulang beberapa kali, dan itu yang paling cukup mudah dipahami, gitu ya. Sekarang sudah adik-adik sudah bisa masuk ke kampus. Di perpustakaan itu ada lebih dari 10 eksemplar, gitu. Adik baca dulu yang buku pertama, Fisiologi Reproduksi pada Ternak. Fisiologi reproduksi pada ternak, itunya masih ada itu banyak karangan itu, karangan Pak Tolihere itunya. Kemudian ada juga karangan dosen sepuh yang juga sudah almarhum, itu adalah Ilmu Reproduksi Hewan yang ditulis oleh Profesor Subadi Partodiharjo. Kemudian yang sudah ada yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ada yang bisa baca ini, bisa lihat. Ini saya edisi ininya, edisi bahasa Inggrisnya, Physiology of Reproduction and Artificial Insemination of Cattle. Tapi sudah ada terjemahannya yang diterjemahkan oleh Profesor Januar dari Gajah Mada. Nah, buku yang ini, buku yang ya ini bisa disebut buku sucinya orang reproduksi ternak ya. Ini Reproduction in Farm Animals. Ini di sunting, editornya adalah Profesor Hafez. Nah, ini Hafez. Ini saya edisi 93, tapi sudah ada edisi 2000 ininya. Nah, ini cukup lengkap dan komprehensif. Ini menyangkut dengan IB-nya. Saya untuk ilustrasi-ilustrasi yang saya sajikan di bulan saya, termasuk ini gambar-gambar ini, jadi saya ambil dari sini, dari buku Hafez ini. Jadi ini juga ada beberapa edisi, ada 80, ada 87, ada 93, ada 2000 itunya. Bahkan 2007 juga sudah muncul lagi. Ini buku yang cukup penting. Kemudian adik-adik bisa juga baca buku ini. Kopinya ada juga di perpustakaan. Applied Animal Reproduction yang disusun oleh Birden and Fuqua. Jadi silakan adik-adik bisa kunjungi perpustakaan.
Cuman saya belum menemukan buku-buku PDF-nya ya, itunya karena berkaitan dengan aspek komersial mereka, itu buku-buku PDF-nya belum muncul. Tapi yang paling mudah pertama dipelajari adalah yang Pak Moses Tolihere, fisiologi reproduksi pada ternak. Kemudian nanti pada saat kita ini melangkah ke inseminasi buatan, itu juga ada satu buku lain, itunya. Ada satu buku lain namanya inseminasi buatan pada ternak. Saya sudah tidak menyimpan lagi buku itu karena terlalu sering, beberapa kali saya meminjamkannya dan tidak kembali jadinya. Sehingga saya sendiri tidak punya kopinya. Kalau ada yang mau beli itu di Gramedia ada. Kemudian kalau mau edisi murahnya untuk orang Bandung, untuk adik-adik yang berasal dari SMA 8 itu dekat dari situ, ke toko buku Palasari jadinya. Jadi di situ lebih murah, bisa hanya 60% dari harga Gramedia ya, jadinya. Fisiologi reproduksi pada ternak dan inseminasi buatan pada ternak, itu karangan Pak Moses Tolihere. Saya tidak bisa menjanjikan adik-adik paham dengan apa yang saya kicaukan dari tadi. Saya cuma dapat capek itu terus berat, orang sudah bilang nggak bamblam ya itunya. Tapi saya tidak bisa jamin adik-adik paham langsung. Jadi saya sangat sarankan adik-adik baca dari ini, dari buku aslinya, karena itu berupa narasi. Kalau saya sekarang berupa pointer kan, itunya. Jadi silakan adik-adik yang sudah di Jatinangor, adik-adik bisa datang ke perpustakaan fakultas kita, di situ banyak ini, banyak banyak kopi tentang fisiologi reproduksi pada ternak dan inseminasi buatan pada ternak. Atau ada Tiara. Tiara, halo. Loh, error. Ya, Pak. Ya, Tiara bisa pandu ya adik-adiknya, tunjukin buku Pak Moses ya. Ya, Pak, siap. Ya, oke. Nanti Tiara bisa memperlihatkan bukunya ke adik-adik. Itu. Silahkan dibaca karena ya cerita tentang hormon, tentang narasi ya, itunya. Saya hanya menerangkan tentang ringkasannya. Nah, mungkin kita bisa bicara lebih lanjut, bisa itu kan karena ini lebih banyak berupa sistem ya, mekanisme. Satu hormon mempengaruhi hormon lain, mempengaruhi organ. Organ ini mengeluarkan hormon, pengaruhnya bagaimana? Ininya. Jadi sebetulnya menarik, itunya. Karena seninya reproduksi ada di hormon. Kita bisa membuat rancangan bagaimana 100 ekor sapi kita bagi minggu ini 25 ekor sapi supaya berahi. Kemudian minggu depan 25 ekor lagi. Minggu depan 25 ekor lagi. Minggu depan 25 ekor lagi. Nah, nanti kita bicara di sinkronisasi estrus. Itu baru menarik ya, itunya. Atau 10.000 ekor sapi harus berahi pada waktu yang sama. Cuman kebayang pekerjaannya nanti pada saat berahi bareng-bareng semua, kita harus ngibe saat itu juga. Makanya dibikin tahapan. Bulan ini dibikin berahi 1.000 ekor. 2 minggu kemudian 1.000 ekor lagi, 2 minggu kemudian 1.000 ekor lagi. Jadi pekerjaannya tidak menumpuk, karena nanti pada saat kelahiran bingung sendiri kita kalau harus numpuk semua. Oke, sekali lagi saya tidak bisa jamin itu, selain keterampilan saya untuk mentransfer narasi secara berurutan
yang enak dicerna oleh adik-adik juga ya landasan di mindset adik-adik belum ada. Jadi saya sangat menyarankan adik-adik untuk proaktif memformat mindset adik-adik dulu. Baca dulu buku dari Pak Moses gitu. Oke. Tadi yang 3 orang bertanya terjawab nggak dengan uraian yang saya sampaikan? Sudah terjawab Bapak. Jawab, Pak. Terima kasih. Terjawab. Sudah terjawab Oke. Bapak, terima kasih. Oke, ya kita minggu depan akan coba kuis tentang ini, tentang yang kemarin organ dan hormon. Senin depan. Nah, di situ kita akan menguji sampai di mana sebentar Badru ya, sebentar. Kami akan uji sampai di mana adik-adik memahami hal itu. Oke, Badru silakan. Sebelumnya terima kasih Pak atas waktunya. Apakah suara saya terdengar Pak? Jelas. Izin memperkenalkan diri, nama saya Badrul Salam dari kelas C dengan 3 digit MPM akhir 025. Izin bertanya Pak, tadi berbicara tentang hormon FSH dan LH, saya baca dari internet itu apabila hormon tersebut terlalu tinggi, terutama pada wanita, itu bisa mengakibatkan hormon tersebut itu tidak bekerja dengan baik. Nah, pertanyaannya, apakah pada ternak tersendiri hormon tersebut itu bisa terlalu tinggi nggak Pak? Terutama penyebabnya itu kalau pada yang saya baca itu ada terpapar radiasi. Nah itu saya kurang paham Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih Badru. Pertanyaan bagus. Jadi semua ada batasnya. Ada minimal, ada optimal, dan ada maksimal. Ya. Itunya. Semuanya harus berjalan pada tataran optimal. Jadi kadar FSH yang seperti apa yang cukup bagus untuk merangsang folikulogenesis, untuk merangsang spermatogenesis. Karena kalau terlalu rendah kadarnya mungkin tidak cukup menggertak. Sebaliknya kalau terlalu tinggi justru akan berbahaya karena si target organnya akan superaktif. Ininya akan superaktif. Nah, tadi dikatakan bahwa itu terutama terjadi pada saat radiasi. Artinya itu pada kondisi yang tidak normal kan, kelainan. Baik FSH atau LH. Ini ya, kebayang kalau sekarang FSH-nya terlalu tinggi, terlalu banyak folikel yang berkembang, kemudian dari folikel itu akan keluar estrogen yang banyak, dan terlalu banyak harus ovulasi. Itu akan melelahkan bagi organ penghasilnya, bagi ovarium. Nah, kita juga melakukan sinkronisasi estrus itu menggunakan 2 hormon. Bisa kita menggunakan hormon progesteron, kita tanamkan hormon progesteron supaya kadar progesteron dalam darah meningkat, tinggi. Nah, ketika hormon progesteron dalam darah kadarnya tinggi, maka tidak akan ada FSH, RH yang dikeluarkan oleh yang akan dikeluarkan oleh
eh, hipotalamus. Nah, kita simpen tuh progesteron, tahan beberapa hari, kemudian tiba-tiba kita cabut progesteronnya, dibiarkan supaya drop. Begitu progesteronnya drop, nah hipotalamus mengeluarkan FSH. Mulai lagi folikulogenesis. Saya berharap kita bisa ketemu luring untuk menggambarkan mekanisme hormonal ini. Tapi mudah-mudahan dalam kondisi daring pun kita bisa. Ini nanti saya akan lihat beberapa simulasi. Karena ini kuncinya di reproduksi adalah terutama reproduksi betina, kuncinya adalah di sini, di hormon. Kita paham hormon, kita menguasai hormon, kita bisa jadi seniman reproduksi. Kapan kita membuat hewan itu berahi sampai bunting, dan kapan kita membuat hewan itu tidak muncul berahinya. Nah, ini manajer reproduksi itu akan memerlukan orang-orang seperti itu. Potensinya kita sekarang ini kan berdasarkan kawin alam ya, berahi kawinin. Sehingga pada saat mau menjelang Idul Adha, orang-orang dari kampung ke kampung mencari bakalan. Tidak ada yang seragam itunya umurnya. Nah, kita apalagi kita punya pasar Idul Adha ya. Idul Adha itu pasar yang sangat bagus, itunya jumlahnya banyak dan harganya juga bagus. Nah, cuman kita belum banyak yang mengaplikasikan ilmu ini. Jadi kalau kita mengatakan bahwa domba yang layak dikurbankan itu umur 1 tahun, maka kita misalnya umur 1 tahun ya, misalnya gitu ya. Atau 2 tahun lah, kita anak sapi jantan 2 tahun. 2 tahun, berarti kita harus mundur. 2 tahun umur ternak, 9 bulan kebuntingan, berarti kita 2 tahun 9 bulan minimal sebelumnya kita harus merancang supaya si betina itu bisa kawin dan bunting. Kalau kita sekarang merancang si betina sapi itu untuk berahi dan dikawinkan dan bunting, berarti 2 tahun 9 bulan kemudian akan terjadi kelahiran. Nah, kita tidak terbiasa kita untuk membuat program seperti itu. Generasi kami itu tidak terbiasa. Terbiasanya kumangke. Nah, saya harap di generasi kalian memang sudah punya planning lah untuk Idul Adha 2 tahun 9 bulan ke depan kita sudah melangkah dari sekarang mensinkronkan betina-betina yang sudah cukup umur untuk supaya berahi dan dikawinkan dengan kualitas berahi yang bagus sehingga ketika dikawinkan bisa langsung bunting. Ini harus itu. Nah, kita sekarang ngimpor bakalan dari Australia itu seragam gitu umurnya. Ya keuntungan mereka punya musim yang 4. Sehingga bisa disinkronkan lewat musim juga. Juga selain lewat musim mereka juga pakai induksi hormonal. Gitu. Nah, kita kumaha beh nawe gimana jadinya aja. Nah, di generasi kalian mungkin sudah harus mulai berhitung. Karena mencari bakalan pada saat mau 6 bulan atau 3 bulan sebelum
Idul Adha itu bukan pekerjaan mudah. Ininya. Oke, tadi Badru udah kejawab? Terjawab, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Oke, yang lain silakan. Oke, Fadia, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan Pak, nama saya Fadia Rahmawati dengan 3 digit NPM terakhir 288. Kan tadi itu sempat disinggung ada di bagian hipotalamus itu ada penghasil hormon yang menggertak hormon lain ya Pak. Nah itu mengapa harus digertak terlebih dahulu dan apa yang terjadi jika tidak ada gertakan? Terima kasih Pak. Oke, ya. Apa ya? Hidup ini adalah series ya, rangkaian. Hidup ini rangkaian, gitunya. Pertanyaannya, kenapa harus digertak? Ya kalau tidak digertak tidak akan terjadi, gitu kan ininya. Kenapa harus digertak? Gitu kan. Kalau tidak digertak tidak akan terjadi yang ininya. Makanya hipotalamus itu adalah kelenjar yang fungsinya mengeluarkan hormon-hormon perangsang, penggertak untuk hormon lain. Penggertak atau penahan, releasing atau inhibiting. Gitu. Nah, sekarang ini organisasi ya, organisasi dalam tubuh. Gitu. Organisasi dalam tubuh. Jadi Sang Pencipta juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengajarkan kita tentang berorganisasi dengan rinci. Kamu hipotalamus, tugas kamu adalah menghasilkan hormon penggertak untuk mengeluarkan hormon penggertak yang ditujukan ke hipofisa anterior supaya hipofisa anterior mengeluarkan hormon yang sebenarnya yang akan bekerja ke ovarium. Itunya. Jadi tidak sekaligus dari hipotalamus ke ovarium. Tapi ada seperti dari direktur tidak bisa ke pegawai pelaksana langsung. Dari direktur ke manajer dulu, dari manajer ke mandor. Baru mandor ke pelaksana teknis. Itu saja. Kalau dari direktur langsung ke itu teknis, wah ini organisasi yang tidak efisien. Gitu ya. Jadi direktur ke manajer, manajer ke supervisor atau ke mandor, itunya mandor baru ke tanda petik kuliknya. Gitu. Pegawai pelaksananya. Karena kalau itulah organisasi. Nah, hipotalamus itu mengeluarkan hormon penggertak, katakanlah FSHRH, follicle stimulating hormone, follicle stimulating hormone, releasing hormone, yang akan bekerja ke hipofisa anterior, yang akan ngegetok hipofisa anterior sehingga si hipofisa anterior ini mengeluarkan FSH. Dan FSH-nya langsung mengalir ke sirkulasi darah dan darah itu melewati ovarium. Nah, maka ovarium merupakan target spesifik. Sehingga di ovarium membuat sebuah pengaruh terjadinya folikulogenesis. Pembentukan folikulogenesis. Tapi ovarium yang mana? Ya jelas ovarium dari hewan betina yang sudah pubertas. Itunya. Karena
hormon umumnya mulai keluar, hormon reproduksi umumnya mulai diproduksi itu pada saat individunya sudah pubertas, sudah akil balik, gitu ya. Nah, kerja ke ovarium sehingga di ovarium terjadi folikulogenesis, gitu ya. Nah, selama folikulogenesis, folikel juga menghasilkan estrogen. Estrogen kerjanya kemana? Balik lagi ke hipotalamus. Supaya hipotalamus mengeluarkan LHRH, luteinizing hormone. Itunya. LHRH atau luteinizing hormone, releasing hormone lagi hipotalamus itu. Yang akan bekerja, LHRH ini bekerja ke hipofisa anterior lagi. Sehingga hipofisa anterior mengeluarkan LH yang sebenarnya. LH-nya akan bekerja lagi ke folikel lagi. Sehingga folikel menjadi folikel menjadi mengovulasikan. Ini. Makanya coba, Pak Dia tinggal di mana? Di kawasan Jatinangor, Pak. Kawasan Jatinangor. Oke, mampir ke fakultas, ke perpustakaan, pinjem buku fisiologi reproduksi pada ternak. Asli dari mana? Cirebon. Dari Cirebon. Oke, kalau asli Bandung, ongkos untuk tidak keluar rumah bisa dipakai untuk beli itu ke pasar kalau untuk orang Bandung. Oke, saya coba lihat dulu barangkali ada ilustrasi yang lebih barangkali ada ilustrasi yang bisa lebih membantu. Oke, bisa kelihatan? Sebentar Olga ya. Bisa kelihatan Dede? Bisa, Pak. Bisa. Nah, ini nanti kita akan bahas di siklus estrus ya. Setelah folikulogenesis dan spermatogenesis, itu kita masuk ke siklus estrus. Mudah-mudahan di situ adik-adik bisa sudah membaca narasi tentang hormon, kemudian narasi tentang hormon, kemudian paham. Saya akan ajak membuat simulasi nanti, sehingga mudah-mudahan akan bisa memunculkan interest adik-adik lebih bagus. Ini adalah hari pertama. Hari pertama dia sini sudah ada folikelnya ovulasi. Kelihatan adik-adik? Nih ke kanan ya. Ini dari kotak, ini dari kotak. Kemudian